Salam teman-teman, salam teknologi. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang sebuah aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi persediaan ya. Jadi apa sih sebenarnya aplikasi persediaan ini? Kemudian bagaimana hubungannya dengan jika kita mempelajari pemrograman? Jika kita mempelajari pemrograman itu kurang lebih seperti apa? Jadi saya bekerja di sebuah instansi kementerian. Kemudian saya sambil bekerja itu sering membuat aplikasi ya. Ada aplikasi yang memang ditugaskan untuk saya buat, tapi ada aplikasi yang tidak ditugaskan saya buat, tapi saya buat sendiri berdasarkan inisiatif sendiri untuk memudahkan pekerjaan saya pribadi ya. Salah satunya adalah aplikasi ini. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi persediaan yang saya buat berdasarkan inisiatif sendiri. Tujuannya adalah untuk mempermudah pekerjaan saya di bidang persediaan barang. Nanti saya akan memperlihatkan isi di dalam sambil kalau teman-teman ingin bertanya atau sharing bisa di komentar. Nanti saya akan mencoba untuk melihat, siapa tahu bisa saya balas ya. Jadi di setiap kantor instansi itu sudah pasti mereka punya barang persediaan. Baik itu kantor swasta atau kantor pemerintahan, karena kebetulan saya di kantor pemerintahan, itu pasti ada barang persediaan ya. Walaupun mungkin mayoritas menggunakan atau menyimpannya di gudang, tapi sebagian lagi mungkin baru di stok pada saat mereka butuhkan. Tapi di antara kedua alur ini sudah pasti barang persediaan itu diperlukan. Apa saja barang persediaan itu? Jadi barang persediaan itu adalah sebuah barang yang habis pakai, yang biasa kita gunakan sehari-hari, mulai dari barang-barang yang ada di kamar mandi atau di toilet seperti pencuci tangan, kemudian barang-barang ATK di bagian tata usaha seperti map, kemudian ballpoint dan lain sebagainya, termasuk cutter, kemudian staples dan lain sebagainya ya. Itu adalah barang-barang persediaan yang habis pakai, kertas HVS dan lain sebagainya. Nah, seluruh barang-barang habis pakai ini itu tentu kan akan ada masuk ya, masuk di kantor kita. Itu kalau misalnya kita tidak memanajemen dengan baik, kesulitannya kita tidak tahu barang itu ketika dia masuk. Kalaupun kita tahu, kita harus manual. Itu sangat ribet sekali kalau misalnya kita pakai manual. Juga kalau misalnya kita mau perpindahan barang atau ada permintaan pakai manual lagi. Nah, disinilah karena saya rasa kalau misalnya mau menggunakan manual itu ribet, maka saya inisiatif membuat aplikasi ini. Nanti saya akan memperlihatkan fitur-fitur di aplikasi ini sebenarnya apa saja sih. Serta siapa tahu teman-teman bisa memberikan masukan, saran di komentar. Siapa tahu kita bisa membahas mengenai coding di aplikasi ini. Ini saya buat menggunakan PHP saja, PHP biasa, PHP natif. Saya menggunakan PHP natif. Kemudian ini menggunakan template yang sudah jadi ya. Jadi templatenya itu bukan saya buat sendiri, tapi saya pakai template admin panel yang sudah jadi agar lebih cepat. Jadi saya fungsi hanya untuk membuat proses backend-nya saja, PHP-nya. Nah, di sini kalau kita lihat, ini adalah tampilan super admin. Saya memang sengaja membuat hanya dua user yang masuk, dua role, yaitu pertama super admin dan juga user ya. Kalau user sendiri bagian divisi-divisi itu, mereka tujuannya untuk meminta barang kepada orang yang memegang persediaannya. Karena kebetulan saya berada di bidang ini, jadi saya sekalian buat aja aplikasi ini. Nah, di sini ada produk, jadi ada kayak produk, master produk, menu produk. Di menu produk itu ada menu kategori. Ini sebagai kita sharing-sharing aja ya teman-teman, mana tahu di aplikasi ini ada kekurangan yang teman-teman bisa kasih masukan lewat komentar, atau ada kelebihan sedikit yang mungkin teman-teman tidak sampai memikirkan yang bisa teman-teman ambil manfaatnya. Nah, misalnya di master kategori itu ada jenis-jenis kategori karena kita tahu bersama bahwa barang-barang itu punya beda-beda kategori kan. Di sini sengaja saya buat dia nanti kita bisa tambah kategorinya berbagai jenis kategori plus kita bisa lihat di kategori itu ada jumlah barang apa saja. Ini masih data dummy ya di dalam. Jadi kemudian kita bisa tahu total di kategori itu ada berapa jumlah barang. Jadi seperti itu. Kemudian ada master barangnya. Di sini ada kategori, kode barang, nama barang, deskripsi, satuannya apa, kayak piece. Ada harga beli. Harga beli ini tujuannya supaya saya tahu waktu saya melakukan pembelian, itu mana harga yang paling murah. Supaya kita bisa mengidentifikasi lebih terjangkau lagi. Kemudian, di sini bisa tambah edit hapus ya. Ini hanya bisa dilakukan oleh super admin.
Sedangkan kalau untuk di bagian barang persediaan yang ini itu hanya bisa melihat saja. Ini digunakan, menu ini digunakan untuk user supaya user hanya bisa melihat di barang persediaan di gudang itu ada apa saja. Tapi mereka tidak bisa mengedit atau menghapus. Nanti mereka bisa melakukan permintaan. Jadi ini tujuan efektif juga ya. Kalau kita pakai manual kan biasanya kita harus tanya nih, misalnya mereka tanya ke saya, Haris, ada barang ini di gudang, saya harus cek lagi. Tapi dengan sistem itu memudahkan, benar-benar memudahkan sekali. Kemudian ada barang permintaan. Nah, ini permintaan ketika mereka mau melakukan permintaan, saya akan menyetujui apakah oke atau tidak. Dengan mereka akan mengisi tanggal ya, tanggal berapa permintaannya, plus juga akan mengisi item-item apa saja di permintaan. Kalau ini untuk pembelian, jadi ini untuk super admin yang mau melakukan pembelian atau ada role sendiri, tapi role pembelian belum saya buat. Nanti kita akan sambil membahasnya juga ke depan akan seperti apa. Siapa tahu aplikasi ini bisa bermanfaat di tempat teman-teman ya, di kantor teman-teman. Ini akan sangat bagus sekali. Kemudian juga ada laporan permintaan. Jadi laporan permintaan ini ketika mereka meminta barang, saya langsung bisa mengetahui dari tanggal sekian sampai tanggal berapa barang itu mereka lakukan permintaan ya. Dan saya bisa filter by nama user. Misalnya user tertentu dia melakukan permintaan sudah berapa kali. Dan juga laporan pembelian ya. Ini misalnya siapa yang melakukan pembelian. Ini juga ada di bagian depan overview-nya, itu ada produk yang kuantitinya itu kurang dari 5. Jadi kita bisa langsung mengetahui kuantiti produk kurang dari 5 itu apa saja supaya saya bisa refill, beli lagi agar persediaan tetap tercukupi. Jadi sebenarnya memang sasaran dan tujuan daripada aplikasi ini itu untuk memudahkan teman-teman yang bekerja di kantor atau bekerja di kantor swasta atau di pemerintahan dan lain sebagainya atau di perusahaan sendiri Bahkan sebenarnya ini juga bisa dipakai untuk di rumahan loh. Kalau misalnya teman-teman melakukan persediaan tersendiri. Itu tujuannya supaya kita bisa mengetahui barang persediaan kita, sabun dan lain sebagainya itu kurang lebih posisinya ada berapa, kemudian sudah dipakai untuk apa saja, kapan dipakainya, siapa yang melakukan permintaan itu. Dan memang sangat memudahkan lah dibanding kalau misalnya kita akan pakai manual. Ini hanya sekedar pembahasan saja, nanti saya tunggu komentar teman-teman. Berikan komentar apakah kita akan bahas codingnya juga, isi di dalam codingnya. Atau misalnya teman-teman ada masukan juga, berikan balasan di komentar. Nanti saya akan mencoba membahasnya atau kita akan mencoba memperbaruinya. Dan siapa tahu saya bisa akan membuat video lanjutan mengenai khusus untuk aplikasi persediaan ini ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih banyak.